Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa zidna fahman wa zidna adaban. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa teman sahur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan, bil khusus nikmat iman, Islam, sehingga pada Ramadan tahun ini kita bisa menghadiri, bisa menjumpai bulan Ramadan kembali, sehingga maknanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanam, untuk melaksanakan berbagai amal solih tentunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentulah wajib dilakukan di seluruh bulan, baik itu bulan Haram, bulan Safar, termasuk juga di bulan suci Ramadan ini, tanpa ada perbedaan. Akan tetapi bulan Ramadan itu memang memiliki keistimewaan sendiri. Di dalamnya dilipatkan berbagai amal solih, dilipatkan pahala amal solih bagi kita. Termasuk di dalamnya merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan, beliau mengatakan yamdahu ta'ala syahrus siyami min baini sa'iris syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil qur'anil alimi fih wa kama ikhtassahu bidzalik. Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu telah memuji, telah memberikan pujian atau memuliakan bulan Asyam ini, bulan Ramadan ini, di antara bulan-bulan yang lain. Dengan apa? Dengan memilihnya di antara bulan-bulan yang lain, memilih bulan Ramadan ini untuk menurunkan Al-Quran di bulan suci ini. Maka bulan Ramadan ini memiliki makanah, memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan bulan yang lain karena dia diturunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengambil faidah dari peristiwa nuzul Quran ini, dari peristiwa turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran sebagai hudan bagi manusia. Paling tidak ada dua faidah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran Al-Karim. Hubungan antara Al-Quran dan Ramadan, bahwa keduanya itu sama-sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga syahrul Ramadan, kewajiban puasa di dalamnya sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja yang kemudian mengambil hukum puasa dari Al-Quranul Karim, maka berarti dia juga harus mengambil seluruh isi Al-Quran. Kenapa?
karena pensyariatan wajibnya puasa di bulan suci Ramadan ini dan Al-Quran itu sama-sama berasal dari zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang kemudian mengambil hukum wajibnya puasa, berarti dia juga harus mengambil hukum wajibnya sholat di dalam Al-Quran, wajibnya jihad dari Al-Quran. Kenapa? Karena sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang berarti makna dari hubungan antara Al-Quran dan Ramadan. Hubungan antara Al-Quran dengan as-siyam fi syahri Ramadan. Hubungan antara Al-Quran dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini dengan menjalankan puasa sebulan penuh, maka maknanya, maka lazimnya dia juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh bulan yang lain dengan mengambil semua syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kewajiban puasa baik Al-Qur'anul Karim itu sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah tentang hukukul Quran, tentang hak-hak Al-Quran terhadap kita kaum muslimin. Kita tentu tahu banyak sekali hak Al-Quran atas kita. Hak Al-Quran itu ya dia dibaca. Hak Al-Quran itu dia dihafal ayat-ayatnya. Hak Al-Quran itu dia ditadaburi, dia dipahami maknanya. Hak Al-Quran itu dia diamalkan isinya. Termasuk juga hak Al-Quran itu adalah didakwahkan kepada manusia atau orang yang lain. Jadi Al-Quran tidak cukup hanya dibaca saja. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 185, bahwa Al-Quran itu diturunkan hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Menjadi petunjuk tentu tidak cukup hanya dibaca saja. Tentu tidak cukup. Kenapa? Karena ketika menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka tentu kita harus menjadikannya sebagai imam bagi kita. Kita berjalan mengikuti kehendak dari Al-Quranul Karim tersebut. Maka tentu tidak bisa hanya cukup dibaca. Membaca Al-Quran tentu sebuah amal soleh yang luar biasa, ketaatan yang insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafalnya juga sama, amal soleh yang luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tetapi ketahuilah bahwa puncak dari muamalah kita dengan Al-Quranul Karim, puncaknya itu adalah pada amalnya itu. Termasuk juga dengan mendakwahkan Al-Quran tersebut. Sehingga kita tidak bisa berhenti pada membacanya saja atau menghafalnya saja. Tapi kita harus terus naik ke level berikutnya. Mengamalkan isi Al-Quran, juga mendakwahkan isi Al-Quran kepada orang lain. Itulah mungkin dua faedah yang ingin kami sampaikan dari peristiwa nuzul Quran ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini menjadi momen yang sangat tepat bagi kita untuk mengokohkan sikap kita terhadap Al-Quran. Sikap kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengimani Al-Quran sebagai kalamullah yang hak, yang ia datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kita adalah kita memenuhi semua hak Al-Quran atas kita, baik itu dengan membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, juga mendakwahkannya kepada seluruh manusia. Demikian, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.